Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agustinus Arum Eka Nugroho, SPD MSN, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan karakter, dan juga teman-teman dari Rombel 2 yang saya banggakan serta saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Wanda Pramestini Srina Zulfi dengan NIM 1601421075. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perspektif guru PAUD yang berkarakter. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pengertian mengenai pendidikan karakter, yang kedua tujuan pendidikan karakter, yang ketiga macam-macam nilai karakter, dan yang terakhir peran guru dalam pendidikan karakter. Oke, saya akan mulai mempresentasikan materi yang pertama, pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada prinsipnya adalah upaya untuk menumbuhkan kepekaan dan tanggung jawab sosial, membangun kecerdasan emosional, dan mewujudkan siswa yang memiliki etika tinggi. Orang tua kita sejak dini sudah menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang menyangkut pendidikan sosial, emosional, dan etika. Sebagai contoh, dari kecil kita diajari untuk berbagi makanan atau bermain bersama teman-teman. Dukungan dan pujian sewaktu bangun dari jatuh ketika sedang latihan bersepeda adalah penguatan pada karakter anak. Anak dilatih untuk ke kamar kecil ketika mau buang air juga merupakan pendidikan karakter yang berkaitan dengan etika. Megawati Megawangi dalam Dharma Kesuma mendefinisikan bahwa pendidikan karakter sebagai sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Adapun dimensi kemanusiaan itu mencangkup tiga hal paling mendasar, yaitu yang pertama ada afektif. Afektif tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, termasuk budi pekerti luhur, serta kepribadian unggul dan kompetensi estetis. Yang kedua ada kognitif. Kognitif tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga ada psikomotorik. Psikomotorik tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetik. Yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu tujuan pendidikan karakter. Menurut Dharma Kusuma, pada tahun 2011, tujuan pendidikan karakter yaitu yang pertama, menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting sehingga menjadi kepribadian peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Yang ketiga, membangun koneksi yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Dan yang terakhir, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, dan dengan jiwa nasionalisme atau cinta tanah air yang tinggi. Menurut karakter education quality standard, prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter yang efektif antara lain yaitu yang pertama, mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter.
Yang kedua, mengidentifikasikan karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk membangun karakter. Yang keempat, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Seperti misalnya ketika ada teman di lingkungan sekolah yang terkena bencana alam atau menjadi korban dari peristiwa banjir, tsunami, dan lain-lain, maka kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial yang tinggi harus membantu teman kita tersebut dengan mengadakan program sumbangan sukarela. Kita bisa mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai seperti baju, uang, dan lain-lain untuk membantu korban dari bencana alam itu. Yang kelima, ada memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik. Yang keenam, memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang, yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan membantu mereka untuk sukses. Dan yang ketujuh, ada mengusahakan tumbuhnya motivasi diri dari peserta didik. Pembahasan yang keempat yaitu macam-macam nilai karakter. Banyak sekali nilai karakter yang dapat ditanamkan ke anak-anak sejak usia dini. Dalam pandangan pendidikan karakter di Indonesia, ada 18 nilai karakter yang dapat disisipkan dalam proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama ada nilai religius. Nilai religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua adalah jujur. Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga ada toleransi, yaitu merupakan toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai. Toleransi yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, disiplin. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima, kerja keras. Kerja keras yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, kreatif. Kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh, ada mandiri. Mandiri yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedelapan, ada demokratis. Demokratis yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang kesembilan ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih secara mendalam dan meluas dari sesuatu yang telah dipelajari, dilihat, dan didengar. Yang ke-10 ada semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan itu adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ke-11 ada cinta tanah air. Cinta tanah air yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang ke-12 ada menghargai prestasi.
menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong diri sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Yang ke-13 yaitu bersahabat dan komunikatif. Bersahabat atau komunikatif merupakan tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Bersahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain di lingkungan sekitar. Yang ke-14 yaitu cinta damai. Cinta damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Yang ke-15, gemar membaca. Gemar membaca adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebaikan bagi dirinya. Yang ke-16, peduli lingkungan. Peduli lingkungan yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Yang ke-17, peduli sosial. Peduli sosial yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir ada nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, ada peran pendidik dalam pembentukan karakter. Penanaman karakter di sekolah membutuhkan pendidik atau guru PAUD yang dapat dijadikan tokoh sekaligus perancang dalam proses pembentukan karakter anak usia dini. Peran pendidik atau guru PAUD dalam proses menanamkan karakter anak dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidik PAUD sebagai guru PAUD bukan sekedar orang yang mentransfer ilmu ke anak-anak, namun lebih dari itu. Guru PAUD merupakan orang yang berperan dalam memberikan konsep ilmu, bahkan pembentukan sikap dan perilaku pada anak-anak. Pendidik pada tingkat PAUD secara langsung akan membuat rancangan pengembangan perilaku karakter pada anak, melaksanakan dan mengembangkannya sehingga menjadi cara hidup yang diterapkan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidik PAUD sebagai panutan. Pendidik PAUD adalah salah satu orang yang paling dekat dengan hidup anak-anak. Karenanya, setiap sikap yang terlihat dari pendidik atau guru PAUD akan dicontoh oleh anak. Anak belum mampu memilih perilaku mana yang boleh ditiru dan perilaku yang tidak boleh ditiru. Setiap perilaku yang teramati oleh anak akan dianggapnya sebagai perilaku yang boleh ditiru. Oleh karena itu, pendidik harus memahami bagaimana cara bersikap dan berperilaku di depan anak-anak agar sikap dan perilaku yang dicontoh anak adalah perilaku yang diharapkan tertanam pada anak saja. Jadi dalam hal ini, guru harus memberikan suri tauladan yang baik pada anak usia dini agar anak-anak pun dapat menerapkan perilaku yang baik sehingga kedepannya anak akan menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki karakter yang baik. Yang ketiga, pendidik PAUD sebagai perancang, di mana pengembangan semua program rancangan pembentukan karakter perlu dirancang dengan baik oleh tenaga pendidik agar jelas tujuannya dan dapat digunakan dengan cara yang tepat. Rancangan ini dapat dipadukan dengan program kegiatan sehari-hari
di sekolah dan di rumah. Materi pembiasaan yang perlu dirancang meliputi kepedulian dan empati, kerjasama, berani, suka menolong, kejujuran dan integritas, mandiri dan percaya diri, sabar, rasa bangga, banyak akal, sikap respek, tanggung jawab, serta toleran. Semua kegiatan ini dapat dirancang dalam kegiatan yang bersifat individu maupun kelompok. Dalam hal ini, artinya guru PAUD dan orang tua harus menjalin kerjasama yang baik untuk membentuk karakter anak usia dini yang memberikan dampak positif pada lingkungan sekitarnya dan bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir, yaitu pendidik PAUD sebagai konsultan dan mediator. Pendidik PAUD, terutama guru, merupakan orang yang paling benar di mata anak-anak, sehingga mereka dijadikan tempat untuk mengadukan segala kesulitan yang dialaminya. Tenaga pendidik atau guru juga dapat dijadikan tempat berbagi atau sharing cerita paling aman bagi anak. Misalnya ketika anak ada masalah di rumahnya bersama orang tua, maka guru dapat dijadikan sebagai tempat curhat atau teman cerita bagi anak-anak yang nantinya guru tersebut akan memberikan solusi yang tepat sehingga permasalahan anak di rumah dapat terselesaikan. Dan setelah permasalahan itu selesai, tentunya anak akan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dari awal sampai akhir. Jika ada konflik di antara sesama anak, maka guru perlu mencari tahu sebab dari konflik tersebut sebelum menyelesaikannya. Dan dari situ akan tertanam sikap jujur, berani, dan bertanggung jawab. Ketika ada konflik sesama anak di kelas, maka guru harus mencari tahu nih penyebab dari konflik tersebut itu apa, akar permasalahannya itu di mana, agar guru pun dapat menentukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga di situ, jika anak sudah berani menanamkan sifat yang terbuka dan mau berbagi cerita dengan gurunya, serta menganggap gurunya itu sebagai sahabat, maka dalam diri anak akan tertanam sikap jujur, berani, dan bertanggung jawab. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pendidikan karakter. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah saya sampaikan yaitu karakter merupakan identitas suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu ditanamkan sedini mungkin agar mengakar dalam hidup seseorang sebagai warga negara yang baik. Karakter yang baik akan membawa nama individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, karakter yang buruk justru akan menghancurkan bangsa itu dan merugikan masyarakat umum. Karakter harus dibiasakan dalam segala aspek kehidupan anak melalui pemberian contoh atau stimulasi yang baik dan benar sesuai tahap usianya, agar suatu hari nanti dapat melahirkan generasi muda penerus bangsa yang cerdas dan berakhlakul karimah. Cukup sekian ya, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.